Fisikawan belajar banyak tentang listrik dan magnet di abad ke-19. Kita telah membahas tentang salah satu penemuan terbesar bahwa arus listrik dapat menciptakan medan magnet. Dan begitu para ilmuwan mengetahuinya, mereka bertanya-tanya apakah yang sebaliknya juga benar? Bisakah medan magnet menciptakan atau menginduksi arus listrik? Banyak fisikawan merancang eksperimen untuk mendeteksi arus listrik yang diinduksi oleh medan magnet. Tetapi eksperimen itu hasilnya nihil. Begitulah sampai dua fisikawan, Joseph Henry dan Michael Faraday, keduanya sendiri mengetahui apa yang terjadi. Ternyata medan magnet memang menginduksi arus listrik, tetapi hanya dalam keadaan tertentu. Ketika medan magnet berubah seiring waktu, dan penemuan inilah yang akhirnya berujung pada penemuan hard drive. Ketika Faraday menemukan bahwa medan magnet menginduksi arus listrik, dia beruntung. Dia mengatur arus yang mengalir melalui gulungan kawat sehingga akan menghasilkan medan magnet. Dan kemudian dia mengamati untuk melihat apakah medan magnet itu menginduksi arus dalam gulungan kawat yang kedua. Dan ternyata tidak, yang mungkin cukup mengecewakan pada awalnya. Tapi kemudian Faraday melihat sesuatu yang aneh. Ketika dia menghidupkan dan mematikan arus di kumparan yang pertama, ada lonjakan singkat arus di kumparan yang kedua, tetapi hanya saat arus berubah dari mati ke hidup dan kembali lagi. Dia menyadari bahwa dia telah mencari hal yang salah. Medan magnet yang konstan tidak menyebabkan arus listrik dalam lingkaran kawat. Hanya medan magnet yang berubah yang melakukannya. Akhir-akhir ini, kami menyebut ide ini dengan hukum induksi Faraday. Dikatakan bahwa medan magnet yang berubah akan menginduksi GGL dalam satu lingkaran kawat. GGL, Anda ingat, adalah singkatan dari gaya gerak listrik yang menyebabkan elektron bergerak dan membentuk arus listrik. Jadi, sekarang Faraday tahu bahwa ketika medan magnet berubah dari waktu ke waktu, itu menginduksi GGL dalam lingkaran kawat. Tetapi, beberapa hal lain juga menginduksi GGL, meskipun kekuatan medan magnetnya tetap sama. Mengubah luas lingkaran kawat juga menginduksi arus dan begitu pula mengubah sudut antara loop dan medan magnet. Itu karena sifat yang paling langsung menginduksi GGL, sifat yang dikenal sebagai flux magnet, diwakili oleh VB. Flux magnet pada dasarnya adalah ukuran medan magnet yang mengalir melalui lingkaran kawat, dan kapan bidang itu berubah, itulah yang menyebabkan GGL. Dan ada tiga faktor yang mempengaruhi medan magnet, dan karenanya flux magnet melalui loop. Pertama, ada kekuatan medan magnet yang kami beri label B. Selanjutnya, ada luas lingkaran yang kami beri label A. Jika loop lebih besar, akan ada magnet yang lebih besar yang melewatinya dan sebaliknya. Dan terakhir ada sudut theta antara medan magnet dan garis yang tegak lurus terhadap muka loop. Menggabungkan semua faktor ini, kita menemukan bahwa flux magnet sama dengan kekuatan medan magnet dikalikan luas lingkaran dikalikan kosinus sudut antara medan magnet dan garis yang tegak lurus tersebut. Dan jika medan magnet dan loop tegak lurus, maka flux magnet hanya akan sama dengan kekuatan magnet dikalikan luas loop. Flux magnet diukur dalam satuan Tm pangkat 2, juga dikenal sebagai Weber. Tapi ketika datang untuk menginduksi GGL, yang benar-benar penting adalah bagaimana flux berubah dari waktu ke waktu. Jika flux magnet melalui loop, kawat berkurang dari waktu ke waktu, GGL meningkat sesuai. Dan jika flux meningkat seiring waktu, GGL akan berkurang. Dalam istilah matematika, kita akan mengatakan bahwa GGL sama dengan negatif dari perubahan flux terhadap perubahan waktu. Persamaan ini bekerja dengan baik untuk perubahan flux melalui satu loop kawat. Namun, seringkali Anda akan menginduksi GGL dalam gulungan kawat seperti yang dilakukan Faraday dalam eksperimennya. Jadi, ada baiknya mengetahui bagaimana perubahan flux magnet akan menginduksi GGL dalam sebuah koil. Dan kuncinya di sini adalah bahwa perubahan flux magnet melalui kumparan menginduksi GGL yang sama di setiap putaran kumparan. Jadi, jika Anda ingin mengetahui total GGL dalam kumparan, Anda menghitung GGL untuk satu lilitan kawat, lalu mengalikannya dengan jumlah lilitan dalam lilitan atau N.
yang berarti bahwa GGL induksi dalam sebuah kumparan kawat sama dengan jumlah kumparan dikalikan perubahan fluks magnet terhadap perubahan waktu. Semuanya dikalikan dengan tanda negatif. Jadi, memiliki dua loop dalam koil berarti menggandakan GGL yang akan diinduksi dalam satu loop, sedangkan 10 loop berarti 10 kali GGL. Jadi, hukum induksi Faraday memungkinkan kita menghitung beberapa banyak GGL, dan oleh karena itu beberapa banyak arus yang akan diinduksi dalam lingkaran kawat oleh perubahan fluks magnet. Tetapi ke arah mana arus induksi akan mengalir, untuk mengetahuinya kami menggunakan aturan yang disebut hukum Lenz. Anda tahu bagaimana arus menghasilkan medan magnet? Nah, hukum Lenz mengatakan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi akan berlawanan arah dengan perubahan fluks magnet. Jadi, jika Anda mengetahui arah perubahan fluks magnet, Anda dapat mengetahui arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Dan dari sana Anda dapat menggunakan aturan tangan kanan teman lama kita untuk mencari tahu arah arus. Untuk lebih memahami bagaimana menerapkan hukum Lenz, mari kita lihat dua skenario yang melibatkan magnet batang di bawah lingkaran kawat dengan kutub utara magnet menghadap lingkaran. Dalam skenario pertama, Anda memindahkan kutub utara magnet batang lebih dekat ke loop yang meningkatkan medan magnet yang mengalir melalui loop. Oleh karena itu, ini menciptakan perubahan fluks magnet dan menginduksi arus dalam loop. Dan arus menghasilkan medan magnet yang menentang perubahan fluks magnet ini. Sekarang, kutub utara magnet mengarah ke arah yang sama dengan medan magnet. Jadi, dengan menggerakkan magnet lebih dekat ke loop, Anda pada dasarnya membuat medan magnet dari titik magnet batang lebih kuat ke atas. Dan menurut hukum Lenz, medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi akan menentangnya. Jadi, arahnya ke bawah. Dalam skenario kedua, kutub utara magnet kembali menghadap kawat. Tapi kali ini Anda menjauhkan magnet dari loop. Dalam hal ini, pada dasarnya Anda membuat medan magnet dari titik magnet tidak terlalu kuat ke atas dan lebih kuat ke bawah. Jadi, medan magnet yang diciptakan oleh arus induksi akan mengarah ke atas untuk melawan perubahan ini. Dan begitu Anda mengetahui arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi, Anda dapat mengetahui arah arus dari sana. Disinilah aturan tangan kanan masuk. Buatlah tanda stop dengan tangan kanan Anda, lalu arahkan ibu jari Anda ke arah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Ke arah mana jari Anda menunjuk, itulah arah arus. Mari kita coba. Dalam skenario pertama, di mana kami memindahkan kutub utara magnet lebih dekat ke loop kawat. Medan magnet yang dihasilkan mengarah ke atas. Jadi arus akan bergerak searah jarum jam di sepanjang loop. Dalam skenario kedua, di mana kami memindahkan kutub utara magnet menjauh dari loop. Medan magnet yang dihasilkan mengarah ke bawah. Jadi, arus akan bergerak berlawanan arah jarum jam di sepanjang loop. Sekarang, cara lain untuk menggunakan fluks magnet untuk menginduksi arus dalam sebuah loop adalah dengan mengubah seberapa banyak loop berada di dalam medan magnet. Katakanlah Anda memiliki medan magnet horizontal dan satu lingkaran kawat. Anda mengatur loop sehingga tegak lurus dengan medan magnet, lalu menyeretnya keluar dari medan magnet yang mengurangi jumlah medan magnet di dalam loop. Flux magnet melalui perubahan loop yang menginduksi GGL. Kekuatan GGL sama dengan negatif perubahan flux magnet terhadap perubahan waktu. Flux, ingat, sama dengan medan magnet dikalikan luas dikalikan kosinus sudut antara medan magnet dan garis tegak lurus terhadap loop. Karena medan magnet tegak lurus terhadap loop, kosinus sudutnya adalah 1, sehingga istilah tersebut keluar dari persamaan. Artinya, dalam hal ini perubahan flux sama dengan medan magnet dikalikan dengan perubahan luas loop di dalam medan magnet. Dan luas lingkaran sama dengan panjangnya yang kita sebut dengan L dikalikan lebar lingkaran yang ada di medan magnet yang kita sebut dengan X.
Saat Anda memindahkan loop keluar dari medan magnet, jumlah lebarnya di dalam medan X berubah. Jadi, perubahan flux magnet sama dengan kekuatan medan magnet dikalikan panjang loop dikalikan perubahan lebarnya di dalam medan magnet. Jadi, kekuatan GGL induksi akan sama dengan semua itu dibagi dengan perubahan waktu. Untungnya, ada cara untuk menyederhanakan semua ini. Perubahan X terhadap perubahan waktu seharusnya terlihat familiar. Ini hanya sama dengan kecepatan putaran saat Anda memindahkannya keluar dari medan magnet. Jadi ketika Anda memindahkan seutas kabel masuk atau keluar dari medan magnet, kekuatan GGL induksi sama dengan kekuatan medan magnet dikalikan panjang loop dikalikan kecepatan loop. Menggunakan medan magnet untuk menginduksi arus berguna untuk semua jenis alasan. Kita akan membicarakan beberapa alasan utama di lain waktu. Ini juga cara kerja hard drive, setidaknya yang menggunakan disk berputar. Komputer Anda menyimpan informasi di hard drive Anda dengan memagnetisasi bagian kecil dari disk. Untuk membaca informasi tersebut, komputer Anda memutar bagian dari disk melewati kepala yang merupakan elektromagnet kecil yang memiliki gulungan kawat. Medan magnet yang berubah menginduksi arus dalam koil di kepala, dan komputer memproses sinyal itu sebagai 0 dan 1 yang kita gunakan untuk menyimpan informasi digital.